Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Marilah kita mulai untuk pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, untuk kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial bagian yang kedua, yaitu materi tentang bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, dan tara? Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sudah sering melihat atau mendengar kata neto. Nah, itu kalau anak-anak beli jajan, pada bungkusnya biasanya tertulis neto. Nah, mari kita pelajari apa itu bruto, neto, dan tara. Yang pertama, bruto. Bruto adalah berat isi beserta tempatnya, yang biasa disebut dengan berat kotor. Sedangkan neto adalah berat isinya saja, atau yang sering disebut dengan berat bersih. Yang ketiga, tara, yaitu selisih antara bruto dan neto. Nah, kalau anak-anak beli jajan atau beli sesuatu yang ada bungkusnya, itu biasanya pada bungkusnya tertulis ada tulisan neto, berarti itu ukuran untuk isinya saja. Nah, dari pengertian ini maka bisa kita lihat bahwa bruto itu berarti isi dan tempatnya, berarti neto ditambah tara. Kemudian neto itu sama saja bruto dikurangi tara, sedangkan tara itu bruto dikurangi neto. Ini untuk menentukan beratnya. Nah, perhatikan, misalkan saya punya beberapa soal seperti ini. Lengkapi tabel berikut ini. Nah, perhatikan, misalkan soal yang A, brutonya 110 kg, netonya 105,5 kg. Berapa taranya? Maka kita peroleh tadi tara adalah bruto dikurangi neto, sehingga menentukannya, nah seperti ini, 110 dikurangi 105,5, sehingga diperoleh 4,5 kg. Bagaimana yang B? Berarti mencari neto, bruto dikurangi tara. Nah, sehingga 70 gram dikurangi 3,6 gram, diperoleh 66,4 gram. Demikian juga soal yang C, berarti neto 250 dikurangi 15. Berarti kan satuannya harus sama. Nah, berarti diperoleh 235 ml. Yang D, bruto, berarti neto ditambah tara, berarti 75,8 ditambah 4,2, sehingga 80 kg. Soal yang E sama, mencari neto tadi, bruto dikurangi tara, berarti diperoleh 347,2 kilogram. Nah, ini untuk hitung-hitungan bruto, neto, dan tara secara sederhana. Mari kita lanjut. Misalkan saya punya permasalahan sebagai berikut. Koperasi Pertanian membeli pupuk sebanyak 10 karung dengan bruto 8 kuintal. Setiap karungnya mempunyai berat yang sama. Jika tara 2%, maka neto 1 karung pupuk tersebut berapa? Nah, di sini taranya dalam bentuk persen. Mari kita uraikan dari permasalahan ini. Bruto keseluruhan berarti 8 kuintal dari 10 karung pupuk tadi.
bruto 1 karung berarti 800 dibagi 10 sehingga 1 karungnya brutonya 80 kilogram. Tara 2%. Nah 2% ini dari mana? 2% dari bruto, sehingga 2/100 kali 80, maka 1,6 kilogram tara 1 karungnya. Karena yang ditanya adalah neto 1 karung, sehingga neto itu tadi neto bruto dikurangi tara, berarti 80 dikurangi 1,6, berarti 78,4 kilogram. Nah, jadi neto sekarung pupuk tadi 78,4 kilogram. Lanjut untuk permasalahan yang kedua. Saya punya seperti ini. Nah, seorang pedagang membeli beras sebanyak 2 karung seharga 2 juta. Setiap karung brutonya 1 kuintal dan taranya 3%. Jika beras tersebut dijual dengan harga 12.000 tiap kilogram, dijual eceran 12.000 tiap kilogram, berapa besar persentase keuntungannya? Nah, di sini ada persentase keuntungan, berarti menggunakan teori pada materi sebelumnya, yaitu persentase keuntungan. Nah, maka mari kita uraikan permasalahan pada soal berikut ini. 2 juta ini siapa? 2 juta adalah harga beli keseluruhan. Harga beli keseluruhan. Berarti 2 karung beras tadi seharga 2 juta. Di sini ada bruto. Nah, mari kita cari bruto keseluruhan. Bruto keseluruhan berarti 2 karung kali 1 kuintal, berarti 2 kuintal atau 2 kali 100 kg, 200 kg. Ini bruto keseluruhan. Tara keseluruhan 3%, berarti 3% dari 200, maka diperoleh 6 kilogram. Neto keseluruhan, neto berarti berasnya saja, berarti 200 dikurangi 6 sebanyak 194 kilogram, berarti berasnya saja sebanyak 194 kilogram. Sehingga harga jual keseluruhan, berarti yang dijual tadi kan beras eceran, berarti 194 kali 12.000 rupiah, maka diperoleh 2.328.000. Nah, di sini kita ingat materi yang kemarin yang telah lalu. Belinya 2 juta, jualnya dapat uang 2.328.000, sehingga disebut pedagang tersebut adalah untung. Berapa besar untungnya? Berarti harga jual dikurangi harga beli, sehingga diperoleh untungnya 328.000 rupiah. Ini untung dalam rupiah. Yang ditanyakan persentase untung, berarti kita lanjutkan. Persentase untung dibagi harga beli kali 100%, sehingga diperoleh 328.000 per 2 juta kali 100%, maka diperoleh 16,4%. Jadi persentase keuntungan pedagang tersebut adalah 16,4%. Nah, ini untuk penggunaan bruto, neto, dan tara, hubungannya dengan penjualan dan pembelian, untung dan rugi, seperti pada materi yang sebelumnya. Materi yang berikutnya untuk kali ini adalah tentang diskon dan pajak. Ini juga anak-anak sudah sering mendengar dan juga mungkin sudah memanfaatkan diskon dan pajak. Nah, apa itu diskon? Anak-anak sering memanfaatkan biasanya menjelang hari raya atau menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru ada diskon. Nah, diskon itu adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap suatu barang atau jasa.
potongan harga. Nah, karena namanya saja potongan harga, maka mesti di sini nanti mengurangi dari harga yang ada. Nah, misalkan saya punya tabel yang isinya tentang harga semula, diskon, dan harga setelah didiskon seperti ini. Nah, misalkan soal yang A, harga semula tertulis 45.000, diskon 10%. Berarti berapa harga setelah didiskon atau berapa harga yang dibayar setelah ada diskon 10%? Maka mari kita selesaikan. Nah, soal A, maka harga semula 45.000, diskon 10%, berarti 10% dari harga semula. Jadi diskon itu dari harga semula, berarti 10/100 kali 45.000 diperoleh 4.500. Berarti harga setelah didiskon, berarti harga semula dikurangi besar diskonnya, berarti 45.500, 45.000 dikurangi 4.500 sehingga diperoleh 40.500. Ini harga setelah didiskon. Perhatikan, ini cara satu, berarti harga semula berapa, kita cari diskonnya yang dalam bentuk persen, kita ubah jadi bentuk rupiah berapa, kemudian kita gunakan untuk mengurangi dari harga semula, maka diperoleh harga setelah didiskon, atau inilah yang harus dibayar. Tapi bisa kita kerjakan dengan cara yang kedua, misalkan seperti ini, harga semula 45.000, diskonnya 10%, berarti yang dibayarkan sebanyak 90%. Karena diskon atau potongan harganya 10%, berarti yang dibayar 100 kurangi 10%, berarti 90%. Berarti harga yang dibayarkan atau harga setelah didiskon sebesar 90%. Dari mana 90? 100 dikurangi 10% diskonnya ini. Sehingga berapa harga setelah didiskon? Ya 90% ini kali harga semula, 90% kali harga semula, berarti 90/100 kali 45.000, maka ini diperoleh 40.500. Nah, sama ketemunya. Jadi perhatikan cara satu dan cara dua. Silakan anak-anak nanti untuk menemukannya menggunakan cara yang mana, silahkan. Nah, sehingga diperoleh harga setelah didiskon 40.500. Ini untuk menemukan harga setelah didiskon. Bagaimana dengan yang soal B untuk menemukan harga semula? Sebuah harga barang itu setelah didiskon 50%, itu harganya menjadi 68.000 rupiah. Nah, maka berapa harga semula? Nah, maka mari kita selesaikan. Soal B, harga semula belum tahu, berarti kita misalkan HS, harga semula, diskonnya 15% dari harga semula. Jadi diskon hitung-hitungnya dari harga semula. Ya, sehingga 15% dari harga semula, 15/100 HS. Tadi untuk menemukan harga setelah didiskon, berarti harga semula dikurangi diskon, berarti harga semula dikurangi 15/100 HS, sehingga ini sama saja, satu berarti 100/100, maka 85/100 HS. Nah, padahal
harga setelah didiskon tadi sudah ada 68.000, sehingga 68.000 sama dengan 85/100 HS atau harga semula. Sehingga sama saja mencari harga semula 68.000 kali 100 dibagi 85 atau 100/85 kali 68.000 atau 68.000 kali 100 dibagi 85, sehingga diperoleh 80.000 rupiah. Ini harga semula. Ini menggunakan cara satu, berarti kan urutannya sama seperti yang tadi menjawab soal A, urutannya. Jadi harga semula berapa, karena belum tahu kita lambangkan. Diskonnya sekian persen dari harga semula. Harga setelah diskon berarti harga semula dikurangi diskon. Maka sini 85/100, karena ini 1 itu 100/100. Sehingga harga diskonnya setelah didiskon 68.000 kali 85/100 HS harga semula, sehingga harga semulanya 68 kali 100/85 atau 100/85 kali 68.000, sehingga diperoleh 80.000. Atau dengan cara yang kedua seperti tadi, harga semula itu HS berarti 100%. Harga semula berarti kan utuh 100%, didiskon 15%, sehingga harga setelah didiskon 100 dikurangi 15 85%. Jadi harga setelah didiskon 85%. 85% dari siapa? Dari harga beli atau dari harga semula, sehingga harga setelah didiskon itu 85% dari harga semula, sehingga harga setelah didiskon 68 sama dengan 80%, 85/100 kali harga semula, jadi sama seperti ini, sehingga diperoleh harga semula 80.000. Silakan pahami untuk cara satu dan cara dua, sehingga diperoleh harga semula sebesar 80.000 rupiah. Jadi anak-anak, untuk diskon perhatikan harga semula pasti lebih besar daripada harga setelah didiskon. Nah, itu ciri-cirinya bisa diamati, sehingga kalau di sini tadi ini 68, maka di sini pasti lebih besar dari 68.000. Harga setelah didiskon pasti lebih kecil dari harga semula. Nah, ini untuk yang soal A dan soal B. Sekarang untuk soal C. Nah, karena yang ditanya diskonnya berapa rupiah atau berapa persen. Nah, karena di sini yang ada persen, maka kita cari berapa persen. Harga semula 1 juta. Harga setelah didiskon 800.000. Berarti mendapat diskon berapa rupiah? Mendapat diskon atau potongan harganya 200.000 rupiah dari harga semula dikurangi diskon, harga setelah diskon, berarti 1 juta dikurangi 800, sehingga diskonnya 200.000 rupiah. Nah, ini yang mudah, karena harganya semula 1 juta, harga setelah didiskon atau membayarnya hanya 800.000, berarti dapat potongan atau diskon 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Berapa persen? Berarti persentase diskon ya, diskon pernya per harga semula. Jadi hitungannya dari harga semula, berarti 200.000 per 1 juta kali 100%, sehingga diperoleh 20%. Maka besar diskonnya 20%. Nah, ini untuk hitungan-hitungan tentang diskon atau rabat atau potongan harga. Silakan anak-anak difahami, ini hitungan dasarnya, sehingga nanti kalau ada permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks tinggal diuraikan. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu pajak. Pajak adalah besaran nilai dari suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan. Nah, contoh pajak itu bisa pajak penghasilan, ada pajak hadiah, pajak pembelian, pajak rumah.
Nah, anak-anak sudah sering mendengar kata pajak. Ada pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau membeli suatu barang, maka ada pajaknya, berarti pajak pembelian. Nah, misalkan ada permasalahan seperti ini. Nah, pada suatu supermarket, di situ label yang tertulis pada barang itu belum termasuk PPN. Nah, PPN-nya 10%. Pak Indra membeli satu set komputer dengan label di situ 5 juta. Nah, berapa rupiah Pak Indra harus membayar? Nah, mari kita selesaikan ini. Harga barang tertulis dalam label 5 juta. PPN sebesar 10%, berarti 10% dari harga barang, berarti 500.000. Berarti 10%, 10 per 100 kali 5 juta, berarti 500.000. Berarti harganya 5 juta, pajaknya 500.000, berarti yang dibayarkan sebesar 5 juta ditambah 500.000, berarti 5.500.000. Ini pajak yang hitungannya dijumlahkan, jadi ditambahkan. Jadi membeli suatu barang ada pajaknya, maka ditambahkan sehingga yang dibayarkan sebesar 5.500.000, lebih banyak dari harga yang tertulis karena harus membayar pajak. Nah, bandingkan dengan permasalahan yang kedua. Misalkan Pak Safrudin memenangkan sebuah kuis yang diselenggarakan oleh TV swasta dan mendapatkan hadiah uang sebesar 2 juta rupiah. Pak Safrudin dapat hadiah 2 juta. Pak Safrudin harus membayar pajak hadiah sebesar 15%. Berapa uang yang harus berapa uang yang diterima Pak Safrudin? Nah, coba anak-anak. Nih, kalau misalkan anak-anak melihat acara TV ada kuis. Nah, dapat hadiah 2 juta dan harus bayar pajak 15%. Maka yang diterima Pak Safrudin ini nanti uangnya itu lebih dari 2 juta apa kurang dari 2 juta? Nah, anak-anak saya yakin sudah bisa merasakan ini. Nah, maka mari kita selesaikan. Hadiahnya sebesar 2 juta. Pajak hadiahnya 15%, berarti 15 per 100 kali 2 juta. 15% itu ngitungnya kan 15 per 100 kali 2 juta, diperoleh 300.000. Nah, bayar pajaknya 300.000. Hadiahnya 2 juta, dapat hadiah 2 juta, bayar pajaknya 300.000, maka uang yang diterima Pak Safrudin bertambah apa berkurang anak-anak? Ya, jelas berkurang. Nah, maka di sini hitungan pajak cara ngitungnya sama, tetapi menyimpulkannya ini dikurangi. Berbeda dengan yang permasalahan pertama tadi, menghitungnya ditambah. Nah, maka di sini Pak Safrudin menerima hadiah sebesar 1.700.000. Menerima hadiah 2 juta harus membayar 300.000 bayar pajak, sehingga yang diterima hanya 1.700.000 rupiah. Nah, maka di sini hati-hati untuk hitungan pajak, anak-anak hitungannya sama, jadi sekian persen kali harga semula atau harga pada label atau hadiah yang diterima, ngitungnya sama. Tapi kesimpulannya nanti ditambahkan atau dikurangi, silakan anak-anak diperhatikan. Demikian anak-anak untuk materi pada kali ini tentang bruto, neto, dan tara serta diskon dan pajak. Silahkan dipelajari sebaik mungkin sehingga anak-anak nanti bisa memahaminya dengan baik. Semoga berhasil dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.